Malam ini saya mau memberikan ingatan ulang tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Karena bagian terpentingnya itu adalah di bagian ini. Karena yang paling sulit itu adalah di bagian ini. Dan malam ini saya akan mencoba untuk menginformasikannya lagi. Kenapa saya katakan mencoba? Karena bagi saya ini sudah tidak asik lagi. Karena bagi saya mengungkap informasi tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, itu bagi saya pribadi sudah tidak asik lagi. Kenapa kok sudah tidak asik lagi? Karena sudah ratusan kali saya menginformasikannya. Jadi sudah nggak asik lagi buat saya. Namun dikarenakan saking banyaknya yang masih mengalami kesulitan di bagian hal tersebut, maka saya akan mencoba untuk menginformasikannya ulang. Dan kemungkinan besar setelah ini saya tidak akan menginformasikannya lagi. Jadi saya harap panjenengan yang di sini, yang menyimaknya secara langsung, dan untuk para kadang yang ada di rumahnya masing-masing, yang hanya bisa menyimak melalui video, maka simaklah video ini berulang-ulang kali, agar panjenengan benar-benar klik dan tidak mengalami lupa lagi. Masalah terbesar di dalam kehidupan dunia ini yang paling utama adalah tentang kesulitan. Masalah terbesar di kehidupan dunia ini adalah tentang kesulitan. Kenapa manusia hidup kok sampai bisa mengalami kesulitan? Padahal manusia hidup mendapatkan stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Namun, kenapa di dalam kenyataannya manusia hidup justru mengalami kesulitan-kesulitan? Bahkan hewan saja jarang yang mengalami kesulitan, kecuali jika hewan itu terjebak. Tapi justru manusia hidup yang mendapatkan stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya,
malah justru mengalami kesulitan-kesulitan dan jumlahnya itu sangat banyak. Karena apa? Karena lupa diri. Karena lupa diri, kemudian tidak tahu diri. Nah, dikarenakan tidak tahu diri inilah manusia hidup mengalami kesulitan-kesulitan di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Nah, setelah mendengarkan informasi yang kesekian kali dari saya ini, jika panjenengan masih berusaha untuk lupa diri, yaitu resiko panjenengan sendiri. Kalau panjenengan tidak mau berusaha untuk selalu mengingat diri, yaitu resiko panjenengan sendiri. Yang pasti, dan yang terpenting, saya sudah memberikan informasi, dan informasi yang sudah saya berikan itu berulang-ulang kali, bahkan tanpa tedeng aling-aling. Jadi saya harap panjenengan bisa menyimak apa yang akan segera saya informasikan. Berpedomanlah pada kesadaran panjenengan, jangan berpedoman dengan melihat wajah saya. Berpedomanlah pada kesadaran panjenengan, jangan berpedoman dengan wajah saya. Saya menginformasikannya dari awal kejadian. Pada awal mulanya, itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Pada awal mulanya, tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Perhatikan tangan saya. Kemudian menjadi ada. Saya ulang. Awal mulanya atau pada mulanya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Sama sekali. Bahkan yang disebut Tuhan pun tidak ada. Kemudian menjadi ada. Lah, yang pertama kali ada inilah yang disebut sebagai suci. Yang pertama kali ada inilah yang disebut sebagai suci. Kemudian, suci ini berkehendak mengadakan. Maka terjadilah atau terciptalah ada untuk yang kedua kalinya. Setelah ada yang kedua ini, maka ada yang pertama ini menjadi tidak ada. Setelah menjadi tidak ada yang kedua ini, ketika mengalami kematian, maka ada yang pertama tadi menjadi ada lagi. Sebagai tempat kembalinya ada yang kedua ini. Itu adalah proses dari seluruh kejadian. Proses awal dari seluruh kejadian itu adalah seperti itu. Saya ulang. Awalnya tidak ada apa-apa.
Apa-apa itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Lah, yang pertama kali ada inilah yang disebut Tuhan atau suci. Kemudian suci ini berkehendak mengadakan, maka terjadilah ada yang kedua kali. Nah, setelah ada yang kedua kali ini tadi menjadi ada, maka ada yang pertama kali ada ini menjadi tidak ada. Nah, setelah ada yang kedua ini tadi mati, maka ada yang pertama itu tadi menjadi ada lagi sebagai tempat kembalinya. Karena ada yang kedua ini berasal dari ada yang pertama ini tadi. Ini proses penciptaan apapun. Saya beri contoh. Awalnya tidak ada apa-apa, kemudian menjadi ada. Dan yang pertama kali ada inilah yang disebut suci. Dinamai Tuhan dan bla bla lainnya. Kemudian suci ini berkehendak mengadakan langit. Setelah ada langit, maka ada yang pertama ini menjadi tidak ada. Suatu ketika jika langit ini tidak ada, maka yang ada pertama ini tadi menjadi ada sebagai tempat kembalinya langit. Setelah itu, awalnya tidak ada apa-apa selain langit. Kemudian menjadi ada. Dan ada yang pertama kali ada ini, inilah yang disebut suci. Yang dinamai Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian suci ini berkehendak mengadakan bumi. Nah, setelah bumi ini menjadi ada, kemudian yang ada pertama kali ini tadi menjadi tidak ada. Begitu seterusnya. Dengan yang sudah saya informasikan tadi, coba panjenengan renungkan sendiri-sendiri. Lebih dulu mana Tuhan dengan tidak ada apa-apa tadi? Coba panjenengan renungkan sendiri. Lebih dulu mana Tuhan dengan awal yang tidak ada apa-apa tadi? Kemudian coba renungkan lagi. Yang layak disebut Tuhan, itu yang awal tidak ada apa-apa, atau yang pertama ada itu tadi? Setelah seluruh penciptaan selesai, kemudian seluruh penciptaan ini tadi, termasuk tidak ada apa-apa tidak ada yang menjadi awal dan akhir itu tadi, ada yang mengetahui, maka diciptakanlah makhluk yang disebut sebagai manusia hidup. Setelah semuanya selesai diciptakan, yang terakhir kalinya, kemudian diciptakan makhluk yang disebut sebagai manusia hidup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyaksikan dari keseluruhan itu tadi. Seperti apakah proses penciptaan manusia? Sama seperti yang lain-lainnya. Awalnya bagi manusia ya. Bagi manusia awalnya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa pun masih belum ada pada saat itu. Kemudian menjadi ada. Lah, yang pertama kali ada inilah yang disebut suci. Kemudian yang pertama kali ada ini berkehendak mengadakan.
Lalu menjadi adalah para ruh yang selama ini lebih dikenal oleh kita sebagai sebutan para malaikat. Setelah diciptakan ruh, namun kelakuan ruh ini dianggap tidak sempurna. Dianggap tidak sempurna. Kemudian diadakanlah yang terakhir disebut wujud manusia. Nah, wujud manusia inilah yang menjadi nenek moyang kita. Siapakah ruh pertama yang memiliki wujud itu? Tak lain dan tak bukan adalah kakek moyang kita, Adam. Yang berarti asal dumadi anane manungso, atau asal kejadian adanya manusia. Jadi manusia itu pada awalnya adalah ruh, tidak memiliki wujud. Dikarenakan tidak memiliki wujud, sehingganya memiliki batasan-batasan tertentu. Artinya tidak bisa mengenali seluruh yang sudah diciptakan. Wujud ruh pertama, yaitu Adam yang menjadi kakek moyang kita, itu diambil dari tanah pilihan. Setelah terambil sebuah tanah pilihan, kemudian tanah itu dicipta menjadi wujud atau tubuhnya, ruh. Setelah wujud atau tubuh manusia hidup pertama yang disebut sebagai Adam ini selesai diciptakan, pada waktu itu tubuh atau wujud manusia ini belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kemudian diambillah 4 ruh dari air. Diambillah ruh dari angin. Diambillah ruh dari api. Diambillah ruh dari bumi. 4 ruh inilah yang selama ini kita kenal sebagai 4 anasir atau 4 elemen atau sedulur papat. Kemudian 4 ruh atau 4 anasir yang masing-masing diambil dari air, angin, api, dan bumi ini kemudian dibekalkan kepada tubuh manusia pertama, yaitu Adam yang menjadi kakek moyang kita. 4 ruh atau 4 elemen atau 4 anasir yang dibekalkan kepada tubuh atau wujud Adam ini tak lain dan tak bukan adalah esensi kesaktian suci atau kekuasaan suci. Namun, walaupun 4 kekuasaan suci sudah dibekalkan kepada tubuh atau wujud atau raganya Adam, pada waktu itu, tubuh Adam atau raga Adam masih belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Layaknya sebuah patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja akan cacat. Kemudian yang pertama kali ada tadi masuklah ke dalam
tubuh Adam. Dan sejak tubuh atau raga Adam dimasuki oleh yang pertama kali ada tadi, maka bermula dari situlah tubuh atau raga Adam mulai bisa bergerak. Bisa duduk, bisa berdiri, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, mencium, dan semuanya bisa. Karenanya diberilah stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena sebab itu seluruh ruh yang sudah diciptakan pada waktu itu disuruh diperintah untuk bersujud kepada Adam. Dikarenakan Adam adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, termasuk para malaikat tersebut. Maka seluruh ruh pada waktu itu bersujudlah kepada Adam. Namun ada satu ruh yang tidak mau bersujud, yaitu ruh yang berasal dari api. Yang pada akhirnya ruh yang berasal dari api ini menjadi musuh abadinya Adam hingga ke anak cucunya. Setelah selesai penciptaannya, kemudian Adam diperintah untuk mengelilingi seluruh dunia. Tujuannya agar Adam dapat mengenal seluk-beluk dunia seisinya. Yang kemudian mendapat perintah untuk menjaga, mengelola, dan merawat alam semesta seisinya. Di dalam perjalanannya, manusia hidup yang menjadi makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya ini menyaksikan semua penghuni alam semesta itu berpasang-pasangan. Sedangkan Adam sendiri tidak memiliki pasangan. Kenapa Adam tidak memiliki pasangan? Seperti halnya makhluk-makhluk lainnya yang berpasang-pasangan, dikarenakan pasangan Adam adalah tidak ada apa-apa yang pertama kali ada tadi, di awal kejadian tadi. Dikarenakan Adam adalah makhluk paling sempurna yang penciptaannya tidak sembarangan, maka Adam menjadi makhluk yang paling dicintai, paling dikasihi, dan paling disayangi oleh Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Karena cinta kasih sayangnya ini, maka apa yang menjadi pemikiran Adam dikabulkan. Dan terciptalah manusia generasi kedua, atau manusia periode kedua, yang tak lain dan tak bukan adalah nenek moyang kita Hawa. Tubuh nenek moyang kita Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Sebab karena itu disebut sebagai Hawa. Hawa artinya keinginan, atau kehendak, atau kemauan, atau syahwat. Setelah tulang rusuk Adam diambil dan dicipta menjadi tubuh Hawa, kemudian tubuh Hawa pun dibekali sama seperti apa yang dibekalkan kepada Adam, yaitu 4 roh dan 1 hidup.
Lah, 4 roh dan 1 hidup, inilah wahyu panca gaib yang sedang kita kaji bersama di sini, yang sedang kita praktekkan bersama-sama di sini. Dan ini bukan hal yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Karenanya diturunkanlah wahyu-wahyu ke dunia. Itu hanya untuk mengenali wahyu panca gaib. Wahyu adalah pemberian Tuhan. Panca adalah 5. Gaib adalah roh. Wahyu panca gaib berarti maksud 5 roh pemberian Tuhan secara langsung. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu panca gaib adalah wahyu tertua, wahyu yang pertama kali turun ke dunia. Untuk mengenali wahyu panca gaib itu seperti apa dan bagaimana, diturunkan ratusan wahyu, bahkan ribuan wahyu. Hanya untuk mengenali wahyu panca gaib. 5 roh pemberian Tuhan secara langsung kepada manusia hidup. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa wahyu panca gaib bukanlah hal yang remeh. Wahyu panca gaib adalah gaib, gaibnya gaib. Bahkan kakek dan nenek moyang kita, Adam Hawa, itu mengalami kesulitan untuk mengenali wahyu panca gaib setelah mempunyai keinginan atau kehendak atau kemauan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kesulitan yang kita miliki itu berawal dari kehendak, kemauan atau keinginan. Jadi ketika seseorang itu mempunyai keinginan, kemauan atau kehendak, maka dimulai pada saat itulah kesulitan itu menjadi ada. Bermula dari Adam dan Hawa mempunyai keinginan, kemauan, dan kehendak. Dikarenakan dia adalah Maha Tahu, maka segeralah dititipkan cinta kasih sayang kepada Adam, yang melalui proses tidak sebentar kemudian dititipkan pula cinta kasih sayang kepada Hawa, yang kemudian kedua cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan Hawa digerakkan dan dimanunggalkan, yang kemudian menjadi terciptalah diri kita dimulai dari janin. Dan itu semua hanya untuk mengenali wahyu panca gaib, bukan yang lain. Hanya untuk mengenali wahyu panca gaib, bukan yang lain.
penciptaan manusia generasi ketiga ini dibuat berbeda karena mengambil pengalaman dari penciptaan Adam dan Hawa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tubuh kita, raga kita, wujud kita itu berasal dari cinta kasih sayang Tuhan. Berbahan cinta kasih sayang Tuhan. Setelah tercipta menjadi janin, setelah cinta kasih sayang terproses, tercipta menjadi janin, kemudian dibekali 4 ruh, sama seperti yang dibekalkan kepada Adam. Hanya saja proses pengambilannya yang berbeda. 4 ruh yang dibekalkan kepada Adam dan Hawa itu diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Namun tidak dengan 4 ruh yang dibekalkan kepada anak cucu Adam, melainkan langsung dari Maha Suci itu sendiri. Setelah dibekali 4 ruh, kemudian Maha Suci bersabda, "Aku ambil sebagian ruhku." Setelah Maha Suci mengambil sebagian ruhnya, kemudian terjadi sebuah dialog, perjanjian. Kenapa perjanjian itu diadakan? Dikarenakan agar supaya kejadiannya tidak seperti yang dialami oleh Adam, seperti yang telah dialami oleh Hawa. Sebab karena itu diperjanjikan. Jadi semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada perjanjiannya antara jiwa kita dengan maha jiwa kita. Setelah perjanjian ini selesai, kemudian perjanjian ini dikitabkan. Semua, segala, dan seluruh perjanjian itu dikitabkan. Dan kitab tersebut dikenal dengan istilah sebagai Lauhul Mahfudz, yang tak lain dan tak bukan adalah Ruh Maha Suci Tuhan itu sendiri. Sebab karena itu, kitab Lauhul Mahfudz juga disebut-sebut sebagai kitab hidup atau kitab langgeng atau kitab abadi. Karena Lauhul Mahfudz adalah hidup itu sendiri. Dan hidup ini juga dikenal sebagai sebutan Roh Kudus atau Roh Suci atau Guru Sejati atau Pancer dari sedulur papat. Dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jiwa kita berasal dari suci, berbahan suci, dicipta suci, dan diharuskan kembali kepada suci. Untuk itu, semuanya, segalanya, seluruhnya itu dicukupi. Tidak ada satu apapun kekurangan di dalam diri manusia hidup. Bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup apa yang dimiliki oleh manusia hidup. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya manusia itu tidaklah memiliki kesulitan dalam bentuk apapun. Namun dalam kenyataannya 99% manusia mengalami kesulitan. Baik kesulitan duniawi maupun kesulitan rohani.
Karena apa? Karena lupa diri. Lupa asal-usul dan bahan raganya. Lupa asal-usul dan bahan jiwanya. Keduanya, jika dipersimpel, menjadi lupa diri. Karena lupa diri, maka menjadi tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, maka segerak-geraknya, segerik-geriknya menjadi tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan diri, dan tidak bisa menjaga diri. Berawal dari sinilah kesulitan menghadapi masalah dialami oleh hampir seluruh manusia hidup. Sehebat apapun seseorang itu, sekuat apapun seseorang itu, sekaya apapun seseorang itu, ketika dia lupa diri, tinggal tunggu saja waktunya untuk hancur. Dan saat ini adalah dunianya orang-orang yang mengenal dirinya. Saat ini adalah zamannya orang-orang yang tahu dirinya. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka bersiaplah untuk hancur. Karena zaman ini, dunia ini, saat ini adalah dunianya, zamannya orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang mengenal diri. Diri yang mana yang dimaksud? Lah tadi sudah saya beri informasi. Setelah ini, maka berusahalah untuk selalu tidak lupa dengan bahan dan asal-usul raga panjenengan. Setelah ini, berusahalah untuk tidak selalu lupa dengan bahan dan asal-usul jiwa panjenengan. Karena jika sampai lupa, maka bermula dari situlah panjenengan tidak mengenal diri, tidak tahu diri. Dan itu akan menjadi resiko panjenengan sendiri. Apa yang saya informasikan malam ini untuk yang kesekian kalinya, inilah yang disebut sebagai rahasia Tuhan. Panjenengan tidak akan mendapatkan bocoran ini, informasi ini di luar sana. Maka jangan anggap remeh. Sebodoh apapun, selemah apapun, jika dia mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Mengenal diri berarti tidak pernah lupa bahan dan asal-usul raganya. Mengenal diri berarti tidak pernah lupa bahan dan asal-usul jiwanya. Ketika tidak mengenal diri, ketika tidak tahu diri, bahkan wahyu pancagaib pun hanya sebatas bacaan. Ketika tidak tahu diri, wahyu pancagaib sekalipun hanya sebatas bacaan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena tidak tahu diri berarti tidak mengenal apa dan bagaimana wahyu pancagaib, kan? Karena wahyu pancagaib adalah jiwa raga kita. Lah kalau kita tidak mengenal jiwa raga kita,
berarti tidak mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu? Itu adalah jawaban dari siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Yang tak lain dan tak bukan adalah diri panjenengan sendiri-sendiri. Panjenengan lupa tentang itu, berarti panjenengan tidak tahu diri. Dan selama panjenengan tidak tahu diri, maka selama itu panjenengan akan bermasalah. Tidak satupun manusia hidup yang dibekali kurang. Bahkan orang cacat sekalipun, itu bekalnya sama-sama lengkap. Apalagi orang yang tidak cacat. Orang cacat sekalipun, bekalnya itu sama. Sama sekali tidak berbeda. Namun semuanya akan menjadi sulit, bahkan mustahil, jika kita lupa diri. Tidak berhenti di situ. Bahkan Maha Suci Tuhan menitipkan 3 singgasananya di dalam diri kita masing-masing, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis, yang tak lain dan tak bukan sering saya bahas menggunakan istilah otak atau pikiran, batin, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Artinya, selain 6 potensi diri di dalam diri kita yang sangat-sangat luar biasa, kita dipercaya untuk menjadi pembungkus daripada 3 singgasana Maha Suci Tuhan. Kalau kita tidak lupa tentang ini, apa yang mustahil bagi seorang manusia hidup? Tubuh atau raga kita adalah cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Jiwa kita 4 bagiannya adalah ilmunya Maha Suci Tuhan. 1 bagiannya adalah ruh Tuhan. Ditambah lagi dengan 3 singgasana di dalam diri kita. Apa yang mustahil? Jika itu berhasil kita sadari. Apa penyebab manusia sehingga tidak mengenal dirinya, Pak Web? Penyebabnya sepele. Karena tidak mau mencari tahu tentang dirinya. Manusia lebih suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Manusia lebih suka mencari kekurangan-kekurangan orang lain, mencari keburukan-keburukan orang lain, ketimbang mencari kekurangan-kekurangan sendiri, keburukan-keburukannya sendiri, kesalahan-kesalahannya sendiri.
Mayoritas manusia lebih menyukai mencari tahu kekurangan-kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, ketimbang mencari tahu tentang dirinya sendiri. Ini yang membuat kita lupa diri. Tidak semua orang memiliki pertanyaan di dalam benaknya tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Mayoritas yang terlintas di dalam benaknya